wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka wa bi aqidi mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati Bapak Tuan Rumah, Bapak Ustadz Samsul, Mas Ustadz, Bapak-bapak sekalian, para sesepuh dan bini sepuh, para tokoh agama, alim ulama, para asatid. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini kita bisa menghadiri undangan dari Pak Ustadz dan Tuan Rumah, Pak Rio. Alhamdulillah kita bisa menghadiri. Mari kita luruskan niat untuk belajar, karena dengan belajar, dengan muzakarah, tidak hanya masalah agama ya, tapi masalah macam-macam. Itu insya Allah, janji Allah akan mengangkat derajat. Ini apalagi kaitannya dengan ekonomi. Kalau pendapatannya naik, otomatis derajatnya naik. Karena yang mohon maaf, kalau di dunia ini derajat itu berbanding lurus dengan materi kadang yang penting gitu ya. Walaupun yang benar adalah ya tidak seperti itu, tapi dunia ya kayak ngono kan gitu. Kadang orang melihatnya tongkrongan, gedongan gitu. Jadi orang belum masih melihat kapasitas keilmuannya. Nah, hari ini kita akan bicara kapasitas keilmuan dan kapasitas materinya, materi real nyata, bagaimana cara meningkatkan produksitas pertanian. Jadi makanya mari kita baca basmalah bareng-bareng sama sholawat Nabi agar pertemuan ini diberkahi. Karena kalau suatu forum tanpa sholawat Nabi tidak akan dicatat. Hanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kedua kali selawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya Al-Fakir, saya Yusro, memperkenalkan diri. Saya adalah pencetus juga peramu. Kalau formulator itu kekerenan ya katanya. Peramu lah ya, peramu peracik pupuk GPI yang sudah berkembang dan kita sudah legal. Alhamdulillah kita sudah PT, jadi sudah lebih bisa leluasa lagi bergeraknya. Jadi nggak kemarin-kemarin kan mau keluar di luar Lampung, walaupun statusnya boleh di luar Lampung, tapi kadang LSM itu ngeresain. Nah sekarang udah nggak bisa diresain lagi. Alhamdulillah. Produk kita Pak, GPI ini Growing Plan Internasional. Growing itu artinya menumbuhkan, bahasa Inggris ya. Growing bertumbuh. Kita selalu bertumbuh ya. Plan itu tanaman, sifatnya internasional, jadi menyeluruh ya di mana-mana. Dan alhamdulillah memberi nama Growing Plan Internasional ini sekarang benar-benar internasional, walaupun produksinya di Bandar Jaya gitu. Karena produk kita sudah sampai ke Singapura. Kita sudah sampai ke Malaysia dan alhamdulillah sudah sampai ke Brunei Darussalam. Yang membawa adalah Direktur Planting PT Indofood, Mr. Muhammad Po. Jadi gara-gara nanam cabai pakai produk saya, PT Indofood sukses. Akhirnya alhamdulillah. Jadi produk saya dipasarkan di sana, dikenalkan. Nah, alhamdulillah memberi nama itu memang harus baik. Memberi nama itu yang baik. Nama anak, nama anu gitu ya. Harus nama-nama yang baik, jangan nama yang jelek. Tidak boleh disambil. Moga sekali disamping. Nah, pupuk kita ini Pak, nanti mawon pun pegang-pegang ya Pak. Pupuk kita ini logonya ini Pak. Logo niki logo embun, artinya ini ionik. Ini ionik. Nah, ini ionik. Nah, napa bedanya pupuk kita sama pupuk yang kemasan 50 kg? Beda Pak. Kalau yang kemasan 50 kg itu namanya masih senyawa molekul. Masih senyawa molekul. Kalau kita sudah senyawa ionik. Senyawa ionik itu ibarat makanan itu, kalau bahan bakunya dari beras itu udah jadi bubur, Pak.
di maem nggih enak, langsung kraos seger kan gitu. Tapi kalau senyawa molekul itu masih gabahnya. Jadi sampai nek disiapne sepiring gabah mikir toh Pak, lagi kudu nyelep dhisik, bar nyelep masih dicuci dhisik, dimasak dhisik, jadi butuh proses. Nah, begitu pupuk yang ada di pasaran. Makanya ya mesti kalah hasil akhir. Insya Allah kalah jauh. Ya, jadi inilah teknologi seperti itu. Nah ini. Ya jadi pupuk kita ada ionik. Mutiara biru ioniknya berapa persen? 9% Pak. Nanti kalau pengen ngerti di kemasan itu ada trace element. Ya. Trace elementnya unsur tambahan lain, yaitu hanya 9%. Sementara kita 100% ionik. Jadi sudah makanan siap saji untuk tanaman. Seperti itu. Nah, itu ya Pak. Nah, ini latar belakang GPI ya. Jadi saya dulu pernah belajar PT GPI ini karena mahalnya pupuk dan obat-obatan pertanian ya. Sehingga kita dijajah secara pangan, secara pertanian oleh negara adidaya. Terbukti negara kita sampai sekarang malah impor terakhir adalah impor beras dari Kamboja. Selama ini impor beras dari Vietnam. Kenapa? Kamboja, Vietnam, Laos, Beijing ini satu aliran komunis. Mereka teknologinya ya ini. Nah, teknologi ionik ini yang pakai pertama adalah Humas Jaya di Indonesia. Makanya Humas Jaya ada pernah tekor. Pupuknya murah Pak. Makanya Humas Jaya sampai pernah ngerti. Humas Jaya pupuknya jam berapa? Malam pakai kamiku. Gitu. Gitu. Nah, itu namanya ionik yang disemprotin. Yang dimasukin. Nanti saya bel Mas masih presentasi. Kenapa Humas Jaya itu selalu untung? Bahkan satu-satunya perusahaan pertanian di dunia yang untungnya berlipat-lipat itu adalah GPC. Nah, latar belakang PT GPI itu saya dirikan karena mahalnya pupuk dan obat-obatan pertanian. Kenapa pupuk itu mahal? Karena kita udah negara yang kesekian menggunakan pupuk itu. Ya. Contoh Mutiara Biru, Yara, itu buatan Kanada, Belgia, ada 2, Kanada dan Belgia. Ada yang satunya lagi buatan Rusia, yang namanya Merauke Tetap Jaya, itu Rusia. Kalau Jerman itu Mutiara Hitam namanya, sama-sama itu ya. Masya Allah, bagus banget kucingnya. Nah itu ya, jadi dari sana sampai Indonesia ya larang Pak. Nah Indonesia mampu buat, tapi belum mampu sekualitas mereka. Ya, belum mampu membuat sekualitas mereka. Akhirnya Allah kirim orang kayak saya yang alhamdulillah ditakdirkan kreatif, pernah jualan pupuk mereka ke Beijing, ke Malaysia, akhirnya tak bawa pulang ke Indonesia. Saya berazam, saya berkomitmen, pokoknya saya harus mampu membuat pupuk seperti itu. Nah kalau di Beijing itu pupuknya Pak, nggak ada yang tidak foliar. Foliar itu disemprotin lewat daun. Nah ini jadi karena mahalnya pupuk, karena kita pakai pupuk klor Pak, pakai tabur gitu. Nah kenapa pakai menjadi mahal? Juga prosesnya lama. Kenapa lama? Nah ini yang harus dipahami. Karena tidak sunatullah. Nah, Mas Yusro pemenang bicara sunatullah. Sunatullahnya begini Pak. Sekarang kita belajar bagaimana cara Allah ngasih makan kepada tanaman. Seperti apa Pak? Ada yang tahu? Lewat daun. Pakai apa Mas? Stomata ya? Iya, pakai stomata. Enggak, Allah nyuapinya pakai apa? Nah, kan? Nah, nyuapinya pakai embun, Mas. Malam hari pakai embun. Makanya kalau kemarau kayak gini kadang nggak ada embun, yo nelongso, Pak. Makanya kalau musim kayak gini tolong nyemprot biar tanaman tidak nelongso. Paham, Pak? Allah itu pakai embun. Embun itu ionik ini, Pak. Ya. Jelas. Jadi kita ikut sunatullah. Ngasih makannya lewat mulut, bukan lewat kaki. Lewat akar maksudnya. Ya kelamaan, lewat akar ya kan, kelamaan. Gimana? Makanya tidak efektif. Paham ya? Masuk logika ya? Masuk logika. Inilah ilmu. Makanya tadi forum ini forum ilmu. Nah ini kita belajar. Ya. Jadi dan obat-obatan pertanian. Kenapa mesti pakai obat-obatan mahal? Karena tatanan ekosistemnya sudah rusak. Tidak ada keseimbangan lingkungan lagi. Keseimbangan alamnya sudah rusak. Contoh nih, sampean punya tanah garapan 1/4 hektar atau 1 hektar.
ada ulet di satu titik, tapi sampai nyemprotnya semuanya titik. Ini yang kebiasaan yang nggak pas. Akhirnya apa? Ketika nyemprot ulet, yakin yang mati hanya ulet? Yakin? Tidak, ada belalang, ada macam-macam makhluk Allah, bahkan kadang yang nyemprot keracunan juga. Gitu. Nah, belalang modar, belalang mati. Ini pakai bahasa Jawa Timur modar. Jadi belalang meninggal itu, Pak, mati itu. Yang nelongso siapa, Pak? Tikus, Pak. Karena belalang itu makanan tikus. Rantai-rantai makanannya terputus. Nah, kalau tikus nggak ada makanannya, yo grangsang, Pak. Wong orang makan yo wani ngerampok gitu. Bahasanya akhirnya apa? Yang ada kalorinya, yang ada proteinnya ya di jagung, hajar jagungnya. Yang ada kalorinya, yang ada nutrisinya di batang padi ya hajar padinya. Di batang semangka ya hajar semangkanya. Seperti itu. Karena kita sudah tidak ramah lagi dengan lingkungan. Paham, Pak? Nah, kehadiran PT GPI, program kita adalah bagaimana menyeimbangkan lingkungan. Terkesan memang idealis, iya boleh dites. Nanti kalau pakai produk kita, Pak, insya Allah sudah menghindari dari obat-obatan, baik fungisida maupun insektisida. Bahkan kalau untuk tikus apa itu? Ya seperti itu. Ya. Terus rusaknya tanah dan lahan pertanian, kita udah rusak tanah. Mikroba sudah tidak ada lagi. Nah, kita ada produk namanya CA-IMO, ketika disemprotin itu mampu mengundang mikroba ke tanah sehingga tanah kita akan subur lagi seperti itu. Ya, makanya pertama ketika menggunakan produk kita itu rata-rata pada Suloyo. Suloyo itu kok kurang greng gitu ya. Tapi hasil menang, Pak. Tapi kalau udah tahun kedua, ketiga udah nggak lawan. Karena apa? Mikrobanya sudah kembali lagi. Ya. Nah, ini terbukti di Utara itu seperwolon bisa tembus 1,7 ton. Seperwolon. Di RA sini RI ya. Itu Mas Nuriska, alhamdulillah 1/4 hektar tembus 3,8. Baru pertama. Cuma nyemprotnya tiap 3 hari beneran, Pak. 3 hari itu semprot sekarang 1, 2 semprot lagi begitu. Alhamdulillah tembus luar biasa kemarin. Nah, ini rusaknya tanah dan lahan pertanian. Yang ketiga asamnya tanah dan lahan pertanian. Tanah dan lahan pertanian kita asam karena terlalu pekat unsur kimia. Baik kimia dari NPK itu N-nya berapa sih? 16. P-nya berapa? 16. K-nya 16. Jadi total 48. Pertanyaan saya, 52 itu apa? Klor namanya, klor atau pengikat. Nah, pengikat ini yang kadang meracuni tanah, membuat tanah asam. Contoh, N itu nggak bisa dipakai tanpa diikat oleh amonia. Amonia ini. Amonia itu kalau ditaruh di tanah pH-nya 1. Ya rusak tanah toh, Pak. Nah, kalau sering-sering pakai N, sementara N itu sebetulnya tidak penting-penting amat. Orang nggak usah ada N itu, daun itu tetap hijau kok. Gimana? Cuma kurang seger, kan kurang gereng, kurang hijau. Nah, ini pentingnya kita belajar unsur. Ya, belajar unsur. Ada nggak unsur lain yang bisa menggantikan N? Banyak, Pak. MgO, amonium, ya, nitrit. Memang unsur-unsur ini tidak cepat seperti nitrogen, seperti urea. Tapi jangka panjang tanah kita sehat dan tanaman itu kuat. Tapi kalau pakai nitrogen, Pak, jangka hanya pendek, Pak. Terus daun itu cenderung cepat tua, cepat rusak. Makanya kualitasnya mesti kalah dengan produk kita. Seperti inilah yang dinamakan teknologi. Yang kedua, timbulnya bermacam-macam penyakit fungi dan hama tanaman. Ya karena tadi tidak ramah dengan lingkungan. Terus yang kelima, pendapatan pertanian semakin menurun, ya, karena biaya produksi semakin tinggi. Obat-obatan, ini saya diajak tempat Palembang ya, semoga dapat mobil kita ya, Pak. Nah, ini mau ke Palembang, di Palembang itu setiap 1 hektar berapa karung, Pak? 2 karung. Inseknya itu, Pak, botol-botolnya gundul-gundulnya 2 karung. Kira-kira sanggup makan nggak jenengan? Nah, aku rasa dia. Tapi nek kesana ya itu semangat juga. Banyak tuh ya. Sana minum air juga banyak-banyak. Ya, seperti itu. Pendapatan pertanian semakin menurun, cuaca yang ekstrim. Nah, kita memang cuacanya ekstrim. Ya, karena hanya ada 2 cuaca, residu kimia yang sangat besar ya. Nah, pupuk kita dengan grade tinggi dan terlengkap, kategorinya Pak, pupuk majemuk makro esensial primer. Nah, jadi di Kementerian di YKBLI di sini ada
boleh dicek. Nah ini dasar hukum kita. Paham. Belum betul paham. Nah GPI fertilizer dengan ionik dan nanohydroteknologi adalah solusi dari permasalahan pertanian dunia. Ya inilah yang disebut dengan solusi pertanian dunia. Ya. Kenapa Laos, kenapa Vietnam, kenapa Taiwan, kenapa Kamboja itu lebih swasembada pangan dibanding Indonesia, terutama untuk beras, wheat kalau bahasa mereka ya, great wheat. Itu Pak, karena mereka teknologinya ini semua. Nah kita malah senangnya impor daripada menggunakan teknologi itu. Tapi akhirnya ya Allah utus saya, salah satu anak bangsa yang mengajukan izin, alhamdulillah di ACC sama negara. Ya. Ini kita dari dulu tidak di ACC seperti itu, karena tidak ada landasan hukumnya. Ya, alhamdulillah sekarang sudah ada landasan hukumnya. Jadi langsung aja biar tidak mau bertele-tele ya. Satu, kita dalam bentuk saset seperti ini. Jadi satu saset ini cukup untuk satu tangki. Sederhana. Pak, kalau kurang mantep gimana? Nggak usah, pokoknya satu saset satu tangki. Nggak usah pakai rumus-rumus mantep. Kita tujuannya ngirit, ngapain boros-boros? Kenapa? Karena tanaman makanannya ngirit, Pak. Tanaman itu makanannya itu takarannya ppm. ppm itu 1/1000 miligram itu dipecah lagi 1000 itu namanya ppm. Cuilik banget, Pak. Nggak kayak saya, minum segini habis nih. Banyak kan gitu. Nah itu ppm. Jadi untuk ukuran 16-20 liter air. Nah kalau kita bertani pengen sukses itu ada 3 fase. Pertama persiapan lahan, yang kedua fase pertumbuhan, yang ketiga fase generatif atau fase pembuahan. Nah paling banyak gagal di sini Pak, di fase persiapan lahan. Nah di fase persiapan lahan ini tidak main-main, karena lahan tanaman itu, lahan kita, tanah kita yang mau kita tanamin itu ibarat untuk kita ini lambung Pak. Kalau lambung kita asam lambung atau mah, kira-kira dikai panganan enak orang? Orang enak, dikai pangan pedes yo malah muntah, dikai manis yo malah muntah, dikai santan yo rasa. Ya gitu gambarannya, ya Pak. Makanya tanah ini pertama harus memenuhi 4 faktor. Ini yang harus dikerjakan. Ini Haji Fatur Rahman sudah buat bukasi. Ini banyak lagi teman-teman yang berkomunitas dengan kita, tak suruh buat bukasi untuk memperbaiki lahan. Termasuk banyak pondok-pondok pesantren NU, tak suruh kompak. Karena kebetulan yang ngompakin Gus Hisam punya power sama Gus Dan. Iya. Jadi mereka ketemu Beraja Dewa. Beraja sana ya, pokoknya di Ngede sana. Kemarin saya ketemu dengan Ustadz Nur Alim, langsung pokoknya program perbaikan lahan. Kalau kita pengen maju, kalau enggak ya selamanya nanti kebiasaan impor. Jangan nanti impor lagi. Ya. Bangsa ini jangan sampai impor. Kita ini loh swasembada pangan harusnya. Di luar negeri, jangankan sawah Pak, bendungan aja ditanamin padi. Nah kita belum bisa, bayangkan kalau bendungan tanamin padi pupuknya kayak apa? Nggak akan bisa kalau pupuknya bukan yang kayak gini teknologinya. Paham Pak? Hidroponik Pak, kita udah teruji hidroponik itu luar biasa pakai produk kita. Nah inilah teknologi ya, seperti itu. Nah persiapan lahan ini ada 4 faktor yang harus dikasih di tanah. Pertama pH. Nah pertanyaannya, bapak-bapak punya pH tester nggak? Harganya nggak mahal, sekarang murah, paling 150, 250, 350 dengan ongkos kirim ya. Jadi ditancapin pH tanah dulu. Nah kalau menaikkan pH, kalau dulu kan pakai dolomit. Berat nggak dolomit? 1 hektar itu 200 sak loh, 35 kilo satu saknya ya, berarti butuh truk ngangkutinya berat ya. Tapi kalau pakai produk kita Pak, jadi ringan. Kenapa? Cukup 8 saset CAIMO disemprotin sudah bisa meningkatkan pH menjadi 7, 6,5 sampai 7. Nah ini namanya teknologi yang dulu berat sekarang ringan. Sekarang kalau mau mupuk, kalau dulu kan ngantek kepleset-pleset bawa sekarang abot 50 kilo. Sekarang kalau 1/4 hektar bawa 3 saset. Kantongin. Ringan kan? Cuma kadang diringanin nggak mikir. Ijak suloyo wae. Alah jangan angel wis. Angel ya. Padahal tidak ada ikhtiar, tidak ada hasil yang mengkhianati ikhtiar. Ya, seperti ini penting. Yang kedua, selain pH, yang perlu diperhatikan adalah CN rasio. Nandur apa wae nek musim kemarau ini rek banyu yo mumet awake dhewe. Ya, tetap harus ada air. Ya. Nah ini CN rasio, tapi kalau untuk persawahan kayaknya kalau di Lampung Tengah ini udah maju-maju, kalau urusan air nggak ada masalah kayaknya, untuk penanaman apapun selesai.
CN rasio ada. Yang ketiga, densitas mikroba. Nah ini yang paling sering tidak ada. Ketika tanah kita tidak ada densitas mikroba, maka pertumbuhan tanaman itu akan terganggu. Ya. Mesti karena apa? Kandungan oksigen di dalam tanah berkurang. Kandungan ioniknya di dalam tanah juga tidak ada. Ya. Ini menjadi masalah. Makanya yuk kita kembalikan mikroba yang kita bunuh lewat insektisida, lewat herbisida, lewat klor tadi. Makin lama tanahnya kayak watu kan, musim kayak gini dicanggul kan kayak watu kelentang kan gitu ya. Nah itu ciri-ciri tanah rusak. Terus kalau musim hujan, air nggak hilang, susah hilang. Ciri-ciri tanah rusak. Harusnya tanah itu ketika air hujan ya dia menyebar meresap kemana-mana. Nah itu karena udah bantah. Kenapa? Karena diikat oleh klor. Mikrobanya nggak ada. Nah ini penting, kita harus kembalikan mikroba agar tanah tidak rusak dan kembali kepada fungsinya. Ya, seperti Al-Quran bahwa tanah yang subur adalah ketika ditanamin tumbuh tanaman hijau menyenangkan hati, kan ada di Al-Quran ayat berapa Pak Ustadz yang hafal? Saya belum hafal, saya nanti tak hafalin. Ya, terus yang keempat harus ada pengendali jamur. Cuma 4 aja, pH, CN rasio, densitas mikroba, pengendali jamur. 4 faktor di pengolahan lahan ini yang wajib ada. Mau sebagus apapun pupuknya, kalau tidak ada ini mesti bermasalah. Pakai pupuk GPI, bagaimana kalau ini nggak ada? Pertumbuhan pertama bermasalah, tapi nanti setelah 25 hari dia terotot. Bagus. Kenapa? Karena udah kemasukan CAIMU. Mikroba pada jalan sendiri, gitu. Nah ini berarti dengan GPI udah terjawab. Ya, cuma CN rasio lah. Kalau CN rasio itu urusan Tuhan sama urusan jenengan itu. Tetap keberadaan air itu ya usaha jenengan sama usaha apa? Kasih sayang Allah ya, seperti itu. Nah ini ya. Jadi kalau fase persiapan lahan ini sudah sempurna, insya Allah kesananya beres. Ya. Tinggal kita ikutin. Nah fase pertumbuhan kita ada pupuk khusus untuk pertumbuhan, yang memiliki KN rasio khusus untuk pertumbuhan. Ya. Dan nah fase pertumbuhan kita KN rasio khusus pertumbuhan. Nah kalau fase buah khusus untuk buah, ya. Khusus untuk buah. Ya. Seperti ini. Jadi khusus untuk kita udah siapkan produk namanya GPA untuk pertumbuhan. Untuk fase buah kita juga persiapkan untuk fase pembuahan atau fase generatif, namanya produknya GPB, seperti itu. Jadi sudah enak kita Pak, sudah disiapin masing-masing. Tinggal nanti jenis tanamannya harus banyak konsultasi. Tapi kalau tanaman sayuran ya, kalau sayuran daun itu tidak perlu pakai B, A saja. Nah kalau karet juga nggak perlu pakai B, A saja. Karena kalau pakai B yang keluar, kalau karet kelana. Nah, yang lucu lagi Mas Ali yang punya 40 hektar greenhouse di Simpang Agung yang ekspor ke Singapura untuk seledrinya. Itu pakai tanaman sayuran pakai B. Padahal yang diambil adalah daun dan batang. Seharusnya tidak perlu pakai B. Makanya banyak masalah, terlalu asam, banyak yang mati. Alhamdulillah kehadiran GPI, saya menjadi konsultannya, diminta sama gurunya Pak Ustadz. Alhamdulillah sekarang luar biasa hasilnya. Ya, jadi ada peningkatan yang sangat signifikan. Jadi ini pentingnya kita belajar pertanian. Jadi semuanya udah ikutin aja sesuai fase. Sementara pupuk di pasaran belum ada pupuk yang menggunakan pertumbuhan gitu ya. Bahkan kadang petani nggak ngerti fase pertumbuhan dipakai untuk fase buah. Banyak sekali. Nah ini kesalahan-kesalahan seperti ini banyak. Ya. Nah ini hasil litbang saya Pak lebih dari 10 tahun membuktikan efektif dan efisiennya pupuk GPI dengan ionic nanohydroteknologi. Ya, ini paling cepat. Karena kita tidak hanya ionik, kita juga nano. Nano itu artinya apa Pak? Kalau ionik disemprotkan harus ketika stomata buka. Tapi kalau nano disemprotkan, diaplikasikan tidak harus nunggu stomata buka. Karena dia disemprot, dia langsung diserap lewat pori-pori daun, dahan, dan batang. Nah ini kelebihan pupuk kita. Jadi monggo jenengan mau nyemprot jam berapapun no problem. Tapi saran saya terbaik tetap malam hari. Terbaik kan ada yang baik. Baiknya ya udah habis asar, habis subuh begitu Pak. Seperti itu ya. Jadi itu. Nah ini keunggulan pupuk GPI ada 10 Pak. Cuma yang ke-10 nggak tak tulis. Nanti banyak yang tersinggung. Karena yang ke-10 nggak tidak tak suruh beli bibit. Kalau udah pakai pupuk kita itu udah M1 loh ya. Sudah kembali M1. Nah ini kelebihan pupuk GPI pertama mengurangi biaya pemupukan sampai 75%.
Nah ya, apalagi tanah sudah bagus Pak, peningkatan luar biasa. Selama ini pakai pupuk yang ada di lapangan, mohon maaf ya, para penyuluh tak salib Pak. Rekornya tak salib. Rata-rata 1,5 ton pakai produk saya, biayanya murah, hanya 500.000 bisa 3,7 ton. Ya, ada yang 3,8 bahkan ada yang 4 ton, seperempat hektar padi. Ya, kita tatarannya padi ya. Nah, yang kedua, meningkatkan hasil pertanian 50 sampai dengan 100%. Tenang nih Mas Yusro, Mas Dulu. Tenang Pak, saya itu. Ya, kalau padi dari 1,5 ton naik 3 ton itu berapa persen? 100% ya, 100%. Terus kacang tanah kalau setengah hektar pada masa musim hujan itu 8 kintal, pakai produk kita disemproti 3 hari bisa 2,8 ton berapa persen? Ini kacang tanah. Ya. Jagung manis Pak, musim kayak gini, angel ton sing tembus 4 ton. Yang pakai produk saya 4,4 ton. Alhamdulillah ya. Ada juga orangnya boleh ya. Kalau saya kan sering orang penasaran, bel aja orangnya, tak kasih nomor teleponnya, namanya Mas Handoko di Gumuljo, Unggul ya. Terus ada Pak Slamet, seorang penyuluh pertanian pensiunan dari Mesuji, itu di Budi Rahayu. Musim kayak gini Pak, jagung manisnya Pak, 1,5 kilo itu 3 batang, 3 tongkol, ya, 3 biji itu 1,5 kilo. Ada yang 2 kilo, ada yang ada 2 biji, 2 kilo ada. Kegedean saya bilang, ini kayak gini udah nggak laku Pak. Orang makan mana mau makannya kan gitu, kegedean. Nah itu ya. Jadi karena pupuknya saya saranin kalau musim kemarau kayak gini jangan pakai pupuk kimia. Kenapa? Karena pupuk kimia itu meningkatkan absorber, penguapan. Ya. Jadi sehingga tanah malah makin kering. Nggak usah pakai kimia sama sekali. Nah pertanyaannya, gimana kalau kita punya kimia? Boleh dicampur tapi dikit saja. Ngapain boros? Boros. Kan bisa mengurangi 75%. Artinya pakai aja sampai 25%. Tidak mengandung residu kimia baik pada tanah, tanaman maupun hasil pertanian alias organik. Terus yang keempat, menjaga pH tanah tetap stabil. Masya Allah ya. Kalau pupuk lain nggak bisa Pak. Kalau pupuk lain urea ya pH-nya turun mesti karena pH-nya 2. Mutiara biru pH-nya 3, dipupuk ya turun mesti Pak. Makanya orang nanam semangka besoknya ditanamin apapun biasanya kerengkang. Kalau nanam singkong kerengkang gimana? Bukan semangka ditanamin subur tapi buah gak ono. Kerengkang karena asam tadi. Terus mengurangi biaya obat-obatan baik fungisida maupun insek. Tenani Pak Yusro, tenani karena di dalam kita sudah ada kandungan sulfurnya dalam bentuk sulfat. Sulfur itu masih molekul, senyawa molekul, sulfat itu sudah ionik karena kita dimasukkan lewat stomata, harus tak buat sulfat seperti itu. Nah kita juga sudah termasuk insektisida, cuma insek kita tidak membunuh sifatnya. Sifatnya adalah mengusir, memberdayakan. Sifatnya memberdayakan Pak, mensejahterakan para insek. Contoh, nah ini yang harus saya jelasin. Sampai punya tanaman jagung, banyak uletnya, semproti pakai pupuk kita, uletnya tuh gede-gede Mas. Gemuk-gemuk tapi udah nggak doyan daun jagung. Nggak usah dibunuh ngapain? Nah makanya CAIMO ini masalahnya. Nah CAIMO itu nutrisi terlengkap. Nah, jadi justru ketika nyemprot CAIMO dan pupuk itu niatin sedekah. Weh tak kei yo mangan iki panganan paling enak sing Gusti Allah kei. Ya kan karena CAIMO kita lah pH-nya 10,5. Satu-satunya pupuk dengan pH alkali ya kita. Nanti kita kupas satu-satu ya. Nah ini, jadi insek itu nggak kita bunuh. Contoh sundep. Sundep itu kan anak kleper Pak, induk kleper, taruh di batang padi bawah. Ketika dia netes 3 hari netes Pak. Kena panas berapa jam itu dia netes. Ketika dia netes, pertama kali makhluk hidup lahir di bumi, di muka bumi, butuh kalori. Yang ada kalorinya di mana Pak? Ya di batang padi, kentos padi, nyundep bahasa Jawa. Nah ketika nyundep ya dimulai modal, mate. Jadi Jawa Timur terus saya astaga. Tapi enggak kalau dengan arah Jawa Timur repot. Nah ini jadi matinya di situ. Tapi kalau pakai produk kita Pak, disemprot santai aja karena Pak dia udah gemuk. Ngapain? Saya diem aja juga udah dikasih makan sama bosnya. Akhirnya apa? Tanaman kita aman. Begitu juga tikus Pak.
Tikus kalau nyemprot 3 hari sekali, tadi di Tanjung Bintang banyak tikus katanya. Iya. Sudah semprotin 3 hari sekali, kita ada sulfur. Bau sulfat, tikus nggak mau. Kenapa? Di otak sulfur, di otak tikus itu kalau bau sulfat mau gunung meletus. Kabur dia. Serius. Nah inilah cara kita menangani banyak masalah. Kan pupuk lain belum nyampe sana. Kita udah alhamdulillah Allah kasih ilmu dan kita bagikan ke teman-teman petani bermanfaat. Terus yang keenam, mempercepat hasil panen. Tenani Pak, ya. Kalau untuk padi rata-rata 2 minggu lebih dulu. Nah kalau untuk cabai umurnya bisa sampai 19 sampai 22 bulan. Cabai keriting. Nah, sekarang kan 6 bulan aja udah tumbang, udah kelas semua. Nah inilah teknologi. Nanti kita kasih video-videonya. Diserap tanaman dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan dan rantai makanan karena tidak ada sifat membunuh tadi. Jadi mempertahankan, jadi aman lingkungan. Diserap tanaman dengan cepat karena dalam bentuk ionik melalui stomata dan pori-pori batang dan dahan. Nah, kalau stomata ini adalah ionik, kalau lewat pori-pori batang dan daun itu adalah nano. Nah, produk kita ada 2, udah ionik dan nano. Nah, inilah kelebihan produk kita. Yang terakhir, satu-satunya pupuk memiliki KN rasio, CAN rasio dan CAK rasio, dan terakhir alkalin teknologi. Kalau sampai memahami teknologi alkalin itu teknologi perisai. Perisai itu apa? Melindungi. Jadi kalau udah pakai produk kita, insya Allah tidak ada, walaupun ada insek nggak masalah, nggak akan ngaruh. Contoh ya, ada lembing, walang sangit. Karena kita semprot, Pak. Lembing walang sangit itu yang bahaya apa sih? Uyuh. Kalau uyuh bikin lanas, bikin rusak. Kalau disemprotin CAI, mau disemprotin CAI itu ditelen sama mereka, uyuhnya netral, Pak. Orang harus coy. Lu serius? Dia udah kenyang, Pak. Pergi dia. Serius itu, Pak. Kalau pakai produk kita, dia mungkin pergi nggak masalah. Namun akal-akalan ya. Nah iya, sebetulnya akal-akalan kecerdasan manusia. Nih, selama ini kan kita nggak dibuat cerdas. Ya alhamdulillah Allah takdirkan saya akhirnya bermanfaat buat banyak petani. Ya inilah teknologi pertanian. Nah cuma memang yang banyak belum pada nyambung ya alkali teknologi, ya ionik tadi, nano belum pada bisa kita tangan mampu. Iya banyak yang nggak sanggup membuat karena tidak tahu teknologinya. Ya, jadi begitu ya. Nah yang ke-10 Pak, insya Allah kalau sampean mau tidak usah beli bibit. Ambil aja dari panenan kita, dijadikan bibit di tanah. Nanti hasilnya sama. Yang penting syaratnya nyemprotnya untuk pertama nanti 3 hari sekali. Nah nanti diambil bibit lagi. Jadi udah F1. Sampai tahu bagaimana cara membuat bibit F1? Sebetulnya permainannya ada di fosfor. Fosfor itulah yang mampu mengembalikan genetika tanaman, genetika awal tanaman. Nah fosfor kita udah terbaik, lebih dari CAIMU. Kenapa? Kita juga satu-satunya pupuk yang memiliki 4 keunggulan. Pertama sudah ada sebagai katalisator, generator, konduktor, dan alkalin teknologi. Perisai. Semumet Pak Alex. Ngono-ngono. Ada 4. Kita gampang lah. Katalisator itu penghantar. Oke. Contoh nih. Ini enak Pak. Ya. Tapi kalau nggak tak hantarkan ketat mau gue didahar. Kira-kira nyampe nggak? Betul. Nah, itu harus ada unsur nitrogen itu baik kalau nggak dihantarkan. Paham ya Pak? Penghantar apa? Unsur-unsur Fe, Mn, mangan itu banyak unsur-unsur penghantar. Nah, di kita juga ada namanya konduktor. Konduktor itu kalau bahasa kerennya yang sampean beli di toko-toko pertanian itu hormonal. Berlin, stokinin, auksin gitu ya. Nah, itu kita sudah ada, jadi nggak perlu beli kayak gitu, kemahalan. Kita tujuannya bagaimana bertani dengan biaya murah-murahnya, hasil melimpah-limpahnya. Gitu ya. Nah, ini penting ya. Terus kita juga sebagai generator. Generator apa? Satu-satunya pupuk yang memiliki generator hanya kita. Generator itu penggerak. Penggerak itu apa? Kalori. AKL-nya ada, angka kecukupan kalori ada. Produk lain nggak ada loh Pak, mohon maaf. NPK Mutiara Biru nggak ada AKL-nya. Apalagi AKG, kecukupan gizi nggak ada Pak. Ya, hanya kita. Dan satu-satunya produk yang memiliki alkalin teknologi sebagai perisai adalah kita. Kenapa? Karena kita pakai CAIMU dengan pH 10,5, hampir mendekati air zam-zam. Makanya ini juga bermanfaat kalau ada pertolongan pertama, ada orang keracunan obat atau apa ya, mendem umpamanya. Ambil 2 saset, diaduk langsung diminumkan. Insya Allah netral. Ini kita ini. Jih.
Nah, itu. Ini coklat tulang ini netral betul nggak? Jangan, kalau coklat tulang masalahnya protein tinggi. Dia tidak. Pokoknya kalau untuk menetralkan racun bisa mengurangi, tapi harus ditali dulu. Tali terus 3 atau 4 bagian itu dibekam. Dibekam, dibuang ya, dicucup ya, dicucup yang paling bagus ya, dicucup ya, dibekam. Jadi tidak ada sisa, terus minumin ini pokoknya sehari 3 kali 6. Insya Allah netral. Ya, harus tahu caranya. Ditali dulu. Karena apa? Racun ular itu protein tinggi, Pak. Jadi dia nyerang di aliran darah. Cepet-cepetan sama minum ini seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi pertolongan pertama. Selain itu ya kita langsung goning dokter untuk kasih antitesannya seperti itu. Itu ya, Pak. Dan ini, nah ini kalau untuk tanaman padi itu yang terbaik 3. Jadi kita cara aplikasi GB itu ada 3 cara: terbaik, baik, standar, males. Jadi sini boleh, Pak, 10 hari sekali itu males, campur mancing, nggak apa-apa. Tapi ya hasilnya ya males juga. Kalau 3 hari sekali 1/4 hektar itu rata-rata bisa di atas 3 ton. Nah kan lumayan 1/4 hektar 3 ton ya. Kalau 5 hari sekali ya 2,5 ton sampai 2,7 ya. Kalau 7 hari sekali kayak punya Mbah Gondo, tapi Mbah Gondo tidak bisa jadi acuan. Kenapa? Karena udah 5 tahun pakai produk saya. Jadi 5 tahun itu seperwolon aja keluar 1,7, Pak. Padi. Nah, ini gurunya beliau. Bahkan satu-satunya padi yang mina padi sekarang di Lampung ya pakai produk saya. Nah ini Mbah Gondo, ikannya udah segede-gede gini. Padinya udah dipanen. Nah ini bayangkan kalau petani Indonesia, petani Lampung ini, Indonesia nanti mina padi semua, kita bisa ekspor. Ya. Karena apa? Nah, kalau pakai obat-obatan, ikannya kan mati ya, hampir modal ya. Jawa Timur yang bermutu meneh, padahal nggak apa-apa. Itu konsepnya Jawa Timur kabeh. Bisa kan gitu. Jadi ini paham ya, paham seperti itu. Nah, inilah teknologi. Jadi kalau untuk singkong itu terbaik seminggu sekali atau 2 minggu sekali, dan standar itu 1 bulan sekali. Nah, kalau seminggu sekali ini serantai bisa sampai 5 ton, Pak. Yang penting jarak tanamnya diperpanjang, dilebarin. 1 tancepan harus minimal 2, syukur-syukur 3 batang dihidupin. Jangan 1. Kenapa? Kalau 1 gini, Pak, sak lencer tok, buah yang besar tuh hanya 4. Yang lain kecil-kecil. Ya. Nah, ya memang kalau udah alasan gitu, saya agak repot kalau alasan kayak gitu. Alasan kayak gitu. 1 tancepan 3 batang. Nah, itu ya. Tinggal orientasinya ya, orientasinya nopo. Ya. Jadi kalau untuk padi, Pak, alhamdulillah kita lebih cepat panen dibanding yang lain. Ini di Untoro. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani berkreasi dan mandiri. Nah, ini di Primurjo yang menggunakan teknologi pupuk YK yang tempo hari ya, yang menggunakan kimia. Ini yang menggunakan kita dengan proses nanam sama ya. Nanamnya harinya sama. Jadi seperti ini. Nah, menguningnya beda, Pak. Ya. Yang kimia ketinggalan aja. Alhamdulillah. Ini Impari 32. Subur sekali ya. Dan insya Allah melimpah. Kita cek. Ini saya ambil gambar habis hujan ini, Pak. Tempo hari. Ya. Nah, ini sedang mengisi sampai ke pangkal-pangkalnya ini berisi dan keras ya, ini keras sekali. Jadi insya Allah ini nanti hasilnya sangat maksimal ya. Jadi rapat hampir setiap buah. Nah, ini bisa kita cek daunnya masih hijau ya, sementara buahnya malainya sudah menguning. Ini seluas 1 hektar ya. Di tempat Pak Guru. Oke, luar biasa. Sementara yang menggunakan kimia sampingnya ini masih seperti ini, belum kuning ya. Jadi masih kurang lebih ketinggalan jauh. Seperti itu. Nah, ini hasilnya luar biasa. Sampai berjumpa lagi di. Jadi itu, Pak. Jadi kalau pakai produk kita tadi keunggulannya adalah mempercepat masa
panen untuk padi. Untuk semangka pun seperti itu. Ya, kita bisa 53 itu panen, Pak. Kalau mau dari awal pakai kita. Nah ini, jadi 53 itu panen cepet toh, Pak. Singkong? Nah, kalau singkong tergantung sampean mau panennya umur berapa, saya tahu berarti ya. Kalau panennya 5 bulan, sampean GPA-nya cukup 2 bulan, 3 bulannya GP. Tapi kalau sampean panennya di atas 6 bulan, 7, 8, 9, 3 bulan GPA-nya, GPB-nya setelah 4 bulan dan seterusnya seperti itu. Nah itu kalau untuk singkong. Nanti sama sawit jadi masih saya dandani, Pak. Banyak sekali sebetulnya. Jagung? Kalau jagung banyak, Pak. Jagung ini Pak Ustadz ini sudah membuktikan panennya banyak tapi belum tak masukkan ke rekor. Boleh lah nanti tak masih share. dalam bentuk WA. Saya tiap hari, Pak, dilaporkan karena hampir petani kita di seluruh Lampung lebih dari 1.500 yang sudah pakai, 1.500 petani. Kalau jagung bisa pakai bibit benih sing berpanen ya? Bisa, Pak. Bisa. Asal Pak dari awal sampai akhir pakai produk kita. Jangan pakai kimia karena yang merubah genetika adalah kimia. Nah, buat sendiri. Jadi ini sekarang kan kita bicara bagaimana kos produksi semurah-murahnya. Kalau kita pengen swasembada harus seperti itu. Lebih bagus pakai telek karena telek itu inangnya mikroba. Inang itu apa ya? Rumah tempat tinggal, tempat beranak pinak ya, inang. Seperti itu. Inang ya. Jadi makanya teleknya difermentasi ya. Nah, kalau untuk jagung kayak gini, Pak, ini jagung yang tidak pernah olah tanah sampai 9 kali tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani komunitas petani mandiri. Nah, ini jagung manis di lahannya Pak Handoko di Punggul. Ini alhamdulillah dari hasil analisa tingginya luar biasa. Tingginya, daunnya lebar-lebar ini di Bumirjo. Di atas saya. Nah, ini buahnya bisa sempurna seperti ini. Barokallah hijau. Ini kemarin, Pak, di tanah yang sama musim ini sekitar minggu lalu dipanen, alhamdulillah masih panen 4,6 ton. Semoga sampai finish. Sampai jumpa Iya, Pak. di sukses-sukses lainnya. Kalau belum tahu masih heran, Pak. Oh iya, ya wis makanya bingung baru dicakne baru oh bener to Pak. Saya yang uji coba pertama kali di sini. Ya. Nah, ini untuk semangka, Pak. Semangka 47 Nah, hari ini pun udah gede-gede. Aplikasi menggunakan pupuk YK. Nah, ya. dulu pupuk kita namanya YK Jadi, sama Pemda nggak boleh. menggunakan CA Imo. Karena masa namanya YK. Kontinu seperti ini, asing Pak. gitu. Akhirnya tak ganti nama Ini buahnya, daunnya kita lihat warnanya sempurna, ya. Nah, dari awal kapan kita Lihat, terhindar dari ya. pecah. Sempurna, buahnya juga sempurna, sangat sempurna. Mulai Padahal kita kanan cek kirinya satu-satu, karet, harusnya banyak lalat buah. hijaunya, ya. Kenapa? Karena ada Buahnya, kali, jadi dia subhanallah. mampu menahan. Ya. Jadi ya. Tuh. Dan kalau menggunakan CA Imo atau Haikal Nutrien dari awal ini seperti ini, bisa terhindar dari pecah. Nah, ini buahnya sudah ada yang sangat besar. Nah, ini sudah baru 47 ya. hari. Dan tidak ada yang bercak, tidak ada yang bercak sama sekali. 1 hektar jaraknya dari Seperti produk ini. yang pakai Oke. produk kita nggak pakai kimia. Ini tempat Sudah Pak Haji ngelinting. Karno Kena ini. di Jadi pas gedein buah udah ngelinting daunnya, kasihan. Kartasari, begitu. Kalau cabai, Pak. Kalau cabai, wah luar biasa kalau cabai, Pak. Nah, kita kasih tahu cabai kita kayak apa. Alhamdulillah yang menggunakan cabai kita adalah peraih Museum Rekor Muri Indonesia petani cabai terbaik, namanya Pak Wahono. Karena saking hebatnya orang ini nanam cabai sampai di tetangganya itu mempercayakan pembibitan cabai beliau, cuma sayang belum diurus. Ini rencana setelah urusan ini selesai, persiapan lain-lain udah beres, mau tak uruskan. Namanya bibitnya Wahono F1.
dari Binjai ya. Jadi kalau sampean Pak Wahono sekarang menjadi tolak ukur untuk petani cabai nasional karena dia peraih muri Pak. Jadi 1 batang 1 hektar diambil random sampling 5 titik, ditimbang dibagi 5 itu 3,5 kilo buah cabenya umur 3,5 bulan. Ya pedes Pak. Nah, ternyata yang pakai yang dapat muri itu kalah dengan produk saya Pak. Yang pakai produk saya di umur 3,5 bulan itu 6,5 kilo. Nah, mau sama. Nah, ini cabenya. Ini Pak Wahono ini juga ada orangnya di sini. Pakan penggunaan teknologi Haikal Nutrien dan Haikal Nutrien dulu yang ya, rilis ya, nih, Ika Bapak bisa dulu. lihat nih. KPI dulu ya Kak. Tempat lagi nggak ada tempat lagi Seperti buah ini. ini 1 Jaraknya batang bisa 4 semeter. kilo. Mohon maaf. Ini lebih ya Pak. Nah ini sampai jatuh seperti ini. Ini kalau kita angkat, subhanallah buah semua. Buah semua. Ini udah nggak Saya kuat itu, lagi Pak. nih. Saya tidak main-main. Nah ini pada jatuh seperti ini, pada roboh. Oke, terima kasih. Pakan penggunaan teknologi high. Itu ya Pak. Jadi memang ya begitulah teknologi kita ya. Jadi ini cabenya. Cabai kecil kebetulan di HP Pak. Banyak kalau cabai kecil udah lebih bagus Pak. Karena cabai gede aja bagus, kalau cabai kecil. Dengan pH. Cabai kecil bisa 2 tahun 3 tahun kalau pakai produk kita. Juragannya Pak Wahono. Nah ini Pak Wahono yang dapat lihat Pak. Ini banyak sekali ya. Nah, ini. Di rata-rata Gak ada ya. 3 hektar ini Pak. buahnya luar biasa. Alhamdulillah bisa ditengok. Ini 1 batang. Pupuk bisa dasarnya 4 juga kilo. arahan kita Bokasi dan ZA. Nanti kalau pengen nanam tak ajarin boleh Pak. Sampai umur nggak kuat. Yang penting konsultasi. Ini guys, jadi Nah, untuk pertaniannya nyiapin BK aja, BK sama Trikogi banyak-banyak. Karena memang kita nggak bisa lepas BK sama pohon Trikogi. ini semua hampir rata. Kalau nggak ada BK, apa satunya lepas buahnya kayak gini. Oke, guys. Ini di lahan berapa hektar Pak Wahnu? Kurang lebih 3 hektar. 3 hektar ya. Jadi Jaraknya semeter loh Pak ini. kita alhamdulillah Ini umur bisa 7-6 bulan udah tumbuh. petani. Nah, ini tinggal perawatan. Nah, ini sampai roboh seperti ini. Subhanallah. Ini sampai Bupati Pesawaran, Bupati Lampung Selatan Ini. pada datang. Oke, sampai jumpa guys. Teman-teman komunitas petani mandiri. Wassalamualaikum. Nah itu kesaksian. Nah ini juga nggak jauh dari sini. Ini di Seputiraman jagung. Ini jagung di tanah bekas eksavatoran galian. Pokoknya eksavatoran bu galian gopo orang ngerti aku. Nah ini. Nah ada yang kenal mungkin ini Seputiraman nggak jauh dari sini. Isi 18 umur Wale Pak. 50. Ini sebulan jilat betul Pak. Ketemu saya tuh, waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini mina padi di tempat Mbak Gondo. Nah ini beliau lagi ngasih makan ikannya. Nah, ini menggunakan teknologi growing pen. Ini umur berapa ikannya Mbak? Kanan kiri udah panen karena memang Mbak Gondo terlambat Hampir 2 bulan ya. Tapi nggak ada Nah, musibah. padinya ini udah berapa bulan padinya Betul, ini? ada perisainya. 75 hari. Nah, teman-teman komunitas Nah, boleh padinya, dicek Pak. padinya. Subhanallah, sempurna ya. Ini jenis padi apa nih, Mbak? Barokah. Jenis padi barokah. Masya Allah, luar biasa ya, Mbak. Ini, nah ini penuh palanya. Palanya penuh sekali. Alhamdulillah penuh. Ini ikannya banyak kayak gini. Nah, ini ikan nila. Masya Allah, ramenya ikannya. Ini padinya ya, boleh dilihat. Subhanallah, bagus sekali. Aku rasa digower kan. Luar biasa. Padinya subur sekali. Masya Allah, banyak sekali. Ikannya luar biasa. Tuh gede-gede, Masya Allah ya. Nah ini ya. Masya Allah, senang sekali. Ini bentar lagi panen ini Mbak. Manuk, Pak.
Nggak suka. Karena manoprit kalau pakai produk kita paruhnya nggak sanggup lepas. Mereka mesti pindah ke kimia. Sudah seperti itu. Padinya sempurna seperti ini, ikannya juga banyak sekali. Boleh Kalau dilihat. dikirim Pak, gabahnya nggak ada yang rusak. Nggak ada mata, Masya Allah. ayamnya nggak ada, sempurna. Ya. Nah ini kelebihan produk kita. Jadi kalau Wah. ya inilah teknologi gitu loh Pak. Makanya yang ini harus diperjuangkan gitu. Subhanallah, Harus senang dipakai. sekali nih Pak kalau kayak gini Pak. Wah, nanti ini kita bakal ikan ini. Lihat padinya komunitas petani mandiri umur 70 Ya paling pengaruhnya karena kurang 70 sinar hari ya. matahari. Nah ini ketumbur-tumbur pada tugel itu. Masya Allah. Ini 10 wallon ini Pak. Senang sekali ya. Tembus Nah, 1,7 ton. Nah kalau seperempat itu yang dari sana juga pada lari ke sini Mbak. apa enggak 4,4 ton? Oh ya Allah akhirnya. Masya Allah. Boleh Ini dilihat nyemprotnya ikannya. 7 hari sekali, tapi jangan Sempurna, dicontoh ya. karena beliau udah 5 tahun pakai produk saya. Jadi, kalau Ini ini teknologi dibaca growing Pak, plan. pas pas Ternyata gelebet, benar-benar organik biasanya karena benar-benar ternyata dapat tidak mulut, mengandung dapat racun lele itu apapun kurang lebih dari sekali. tanaman ikan ikan Aku ngomong Mbah, besok kalau nila, mau pakai hasilnya saya ya seperti ini. siap Pak Yusuf. Ya, seperti ini. Padinya boleh Terus komunitas gendutnya itu petani Pak, mandiri kalau ya. dibiarkan dikeringkan Sangat sempurna. 2 bulan pun 2 Oke, minggu enggak insya ada Allah ini tanda. berhasil. Nah, ciri-ciri Semoga tanah itu sih sukses sampai akhir. Padinya orang meletek. Nah nih, jadi kalau bicara kesaksian Pak, luar biasa banyak. Tinggal kita nih sekarang bagaimana caranya diaplikasikan ya. Nah, cuma pakai produk kita ini ya harus tahu aturan, harus benar-benar taat. Umpamanya GPA jangan dicampur sama GPB. Karena kalau GPA dan GPB dicampur itu KNAC-nya turun. Sama aja dengan pupuk granul biasa, cuma kalau granul ditabur disemprotinnya memang hasilnya tetap lebih kita. Cuma kan harusnya katakanlah 3 ton, cuma 2 ton. Kan sayang seperti itu. Itu ya, Pak. Nah, ini contoh yang gagal bukan gagal ya, tapi di luar ekspektasi karena nyemprot GPA-nya 40 hari. Harusnya 30 hari jagung pindah. Jadi kita kan bukan mau jualan batang jagung loh, Pak. Nah, seperti ini kan repot. Tapi yang punya seneng ini namanya Pak Yai Musleh di Padasuka, Lampung Tengah bagian ujung sana, belah sana Marahen. Takku ya nih. Yai nggo ngopo dhuwur-dhuwur. Seneng aku Mas Bro. Ya wis nek seneng aku. Ya, jadi banyak kesaksian-kesaksian. Nah, ini cesin 2 minggu. Oh. jadi kalau cesin terus apa ini apa itu 2 minggu loncang. Kalau loncang ya tetap lama loncang. Berarti nyemprot gajah nih apa? Walah iya Pak. Cepet kalau untuk pakan ini Pak. Nah ini Pak Wahono yang tadi dapat muri tadi. Ini nanam 1 hektar di dekat rumah beliau. Sampai sekarang masih panen. Sementara tanaman cabai di Binjai dan sekitarnya sama Sri Mulyo Pesawaran ya, belakang Begineneng sudah pada mandul ya. Alhamdulillah percaya betul dengan produk GPI seperti itu. Enggak. Salah. Nah ini penampakan jagung kalau pakai produk kita dari atas sampai dari bawah sampai atas sempurna. Pak. Sing panen. Masya Allah.